Terlihat lapak sederhana di pinggir jalan, hanya ada beberapa gorengan tersisa di nampan. Ratih duduk di kursi, wajahnya dengan sangat kesal. Udah 2 jam aku duduk di sini. Tapi yang beli baru 1 orang aja. Ini gorengan bukannya habis, malah makin dingin. Dasar hari sial banget. Bu, udah aku bilang, jangan masak banyak-banyak kalau kayak gini. Gorengan malah mau bazir, gak ada yang beli juga. Bikin capek doang tau gak? Maaf ya nak, tadi ibu pikir hari ini bakal rame kayak minggu lalu. Ibu cuma bantu. Yang ada malah nyusahin, bukannya bantu malah bikin pikiran tambah mumet. Udah tau sepi, malah nyuruh goreng lebih banyak. Kau sendiri kan gorengan dingin itu gak laku. Tiba-tiba sebuah mobil kecil berhenti tak jauh dari lapak. Seorang wanita muda turun. Itu adalah Dina, sahabat lama Ratih. Ini kok mirip banget ya sama Ratih. Tunggu, Ratih? Loh, Dina? Ya ampun, ini beneran kamu? Lama banget kita gak ketemu. Iya, beneran ini aku. Aku kira lapak ini milik orang lain. Ternyata kamu yang jualan di sini. Wah, jadi Iman masih sekolah dulu ya, kita bareng terus. Iya, ya gini deh. Sekarang aku lanjutin usaha gorengin ibu. Dulu kan ibu yang urus semuanya, tapi sejak sakit, aku yang ngurusin. Walau sekarang ya gini, jadi sepi banget. Yang penting kamu tetap semangat ya, Tih. Usaha itu memang ada pasang surutnya. Aku aja juga kadang stres kalau produksi sendal lagi seret. Tapi ya dijalanin aja. Ya iya, kamu enak Din. Usaha sendal ayammu sekarang kamu yang pegang. Sekarang brandnya udah gede, toko di pusat kota pula. Tiap minggu aku lihat ada promo baru. Bahkan di kanal online aja juga sering muncul. Hebat kamu Din. Ih Ratih, semua itu cuma karena orang tua aku dulu kerja keras banget. Aku cuma nerusin aja. Tapi jangan banding-bandingin gitu dong. Semua usaha itu punya nilai masing-masing. Gorengan kamu juga pasti enak kok. Aku beli ya. Yaudah deh, mau beli berapa Din? Yang baru diangkat nasi anget tuh. Boleh deh 5 biji buat simpenan di toko. Kamu tolong bungkusin ya Tih. Oke siap. 5 menit kemudian. Nih 5 biji gorengan spesial masih hangat. Langsung dari penggorengan tadi pagi. Berapa semuanya? 5.000 aja Din. Berkomo harga sahabat. Makasih ya Tih. Semangat terus ya, jangan patah semangat. Siapa tahu nanti gorenganmu malah lebih terkenal daripada brand sendalku. Amin, makasih ya Din, hati-hati di jalan, sukses terus buat tokonya. Iya Tih, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Semoga hari ini banyak yang beli ya. Dina kembali ke mobil, kemudian pergi. Ratih menatap ke arah mobil yang semakin jauh dengan pandangan yang kosong. Kenapa ya? Tuhan kayaknya lebih sayang sama dia. Sedangkan aku cuma dikasih gorengan dingin dan harapan kosong. Terlihat warung masih sepi seperti sebelumnya. Dari pagi sampai siang begini yang beli cuma 2 orang. Gorengan masih numpuk kayak tadi pagi. Capek hati, capek tenaga. Ini usaha makin hari makin sepi, bukannya makin rame. Gimana mau maju kalau kayak gini terus? Gorengannya jangan ditambah lagi ya. Ini aja belum laku dari tadi. Nanti malah numpuk terus busuk sendiri. Iya Rati, ibu gak goreng lagi kok. Ibu cuma bantu ya Vini sambal aja. Bantu, tapi kenyataannya malah bikin makin banyak. Nih lihat, gorengannya sama aja masih ada. Tiba-tiba Pak Narto, pelanggan tetap tapi sering ngutang. Ia langsung duduk di bangku kayu di depan warung. Wah, adem banget tempat ini nih, pas buat ngilangin penat. Ada gorengan nggak? Laper loh, nih dari pagi belum makan soalnya. Ada sih Pak, tapi jangan bilang mau ngutang lagi. Ini gorengan Pak, bukan warisan. Saya jualan buat hidup, bukan buat disedekahin terus-menerus. Loh, Ratih, kok maunya nyelekit gitu sih? Aku itu loh, langganan setia dari zaman ibumu masih pegang warung ini. Masa langganan lama itu nggak boleh ngutang toh? Justru karena langganan lama, harusnya sadar dong Pak. Udah sering ngutang tapi bayarnya nggak pernah pasti. Usaha ini sepi Pak. Kalau semua pelanggan kayak Bapak, terus
Terus saya harus makan apa? Ratih, kamu pikir warungmu itu sepi ini karena aku suka ngutang? Salah besar kamu itu. Warung ini sepi karena dari dulu sampai sekarang yang dijual cuma gorengan yang sama. Gak ada perubahan, gak ada sesuatu yang baru. Maksud Bapak, saya udah ngikutin resep ibu saya dulu. Resep itu yang dulu bikin warung ini rame. Kalau sekarang sepi bukan karena gorengannya, tapi ya karena orang-orang makin pelit. Ratih, dunia itu berubah. Orang sekarang nyari yang beda, yang unik, yang bisa viral. Lihat aja warung-warung lain tuh. Udah pada jual gorengan pakai keju, pakai saus, aneh-aneh lagi. Atau dikemas lucu. Kamu ini masih jualan kayak dulu. Orang ya bosen toh titih. Jadi ya maksud Bapak, saya ini kuno gitu. Udah gak cocok dagang. Bukan itu maksudku, aku itu cuma pengen kamu itu buka mata. Kadang kita itu harus berani mengubah sesuatu biar tetap bisa bertahan. Jangan cuma menyalahkan sepi ke rezeki atau ke orang lain. Tanya juga ke diri sendiri, udah sejauh mana kamu itu mau berubah? Kalau mau berubah, modalnya dari mana? Saya ini bukan anak juragan kaya. Warung aja peninggalan ibu, bukan hasil sendiri. Bikin sesuatu yang beda itu butuh biaya, Pak. Iya, butuh biaya, tapi nggak semua inovasi itu mahal. Kadang cuma dari ide dan juga kemauan yang kuat aja. Misalnya kamu itu bikin gorengan bentuk hati atau kasih nama yang lucu. Bisa menarik orang loh, itu juga sebuah inovasi loh. Bentuk hati, nama lucu. Iya juga sih. Tapi tetap aja, Pak. Saya lagi buntu. Dari gorengan ini nggak habis-habis itu bikin tambah pusing. Enak ini gorengannya, kayak dulu waktu ibumu yang masak. Tapi ya itu tadi, orang sekarang itu makanya sambil rekam video, upload ke internet. Gorengan kamu ini enak, tapi siapa yang tahu? Iya Pak. Saya ngerti maksud Bapak. Cuman ya itu, saya harus mikir dulu penontonan. Udah, kamu pikir yang baik-baik. Jangan cuma marah-marah terus ya. Rezeki nggak datang ke orang yang marah-marah tiap hari. Oh iya, yang ini aku ngutang dulu ya Tih. Nanti aku bayar pas panen singkong. Minggu depan lah insya Allah. Iya Pak, tapi ini terakhir jangan sampai saya tarik singkong dari ladang Bapak sendiri nanti. Siap bos, nanti tak bayar lengkap. Plus bonus cerita lucu. Pak Narto pergi dengan santai. Inovasi baru ya? Mungkin saatnya orang berubah. Tapi dari mana aku mulai? Malam harinya Ratih memikirkan saran dari Pak Narto. Inovasi. Dari tadi kata itu muncul terus di kepala. Tapi mau inovasi apa lagi? Gorengan bentuk bintang, warna-warni. Ini aneh. Orang makan bukan buat lihat bentuknya doang kan? Awalnya, ia buka media sosial secara asal. Kemudian tanpa sengaja menemukan sebuah video gorengan unik yang kemudian langsung menarik perhatiannya. Ini apaan? Gorengan sendal. Tunggu. Masa iya orang beneran makan sendal digoreng? Ya ampun, banyak banget yang jual. Ada yang bilang gurih, ada yang bilang keriknya beda. Ini beneran viral sih. Ini dia, ini mungkin bisa jadi jalan keluar. Kalau orang bisa viral jual gorengan sendal, kenapa aku nggak nyoba juga? Daripada nunggu warung sepi terus, siapa tahu ini jadi titik balik aku. Esokan harinya, dia belanja bahan-bahan yang ada. Pagi Pak Bardi, mau beli beberapa bahan nih. Ada tepung, minyak, dan telur nggak? Wah, pagi juga Rati, ada semua, lengkap pokoknya. Tapi ya gitu, sekarang harga lagi pada naik. Minyak aja udah 2 kali lipat dari bulan yang lalu. Iya Pak, saya udah denger juga. Tapi ya gimana, tetap harus beli, namanya juga usaha. Mau nggak mau harus jalan terus. Betul juga sih, tapi kamu yakin nih, harga tepung sekarang juga ikut naik loh. Ini saya hitungin ya. Yakin Pak, Bapak kasih aja semuanya. Saya butuh buat coba jualan baru. Katanya sih bakal viral. Siapa tahu bisa beli modal cepat. Wah, jualan apa emang sekarang? Rahasia dulu ya Pak. Nanti kalau udah jadi Bapak bakal saya kasih tester pertama. Tapi doain aja semoga rame. Amin deh. Nih, semua bahan-bahannya udah saya siapkan. Totalnya jadi 125.000 ya.
Oke Pak, ini uangnya. Makasih banyak ya, saya mau langsung pulang. Semoga aja usaha. Semangat ya Tih, jangan lupa kalau butuh apa-apa langsung aja ke sini, oke? Siap Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah mendapatkan bahan-bahannya, dia mulai membuatnya. Ya Allah, kenapa susah banget sih bikin bentuk sendal? Tadi udah aku cetak rat. Yang digoreng malah melebar kayak bulan purnama. Udah 5 kali coba, hasilnya tetap aja hancur begini. Tapi aku gak boleh nyerah, ini kesempatan aku buat berubah. Kalau sekarang mundur, berarti aku sama aja nyerah kayak dulu. Aku harus terus coba sampai bentuk sendal ini benar-benar jadi. Keesokan harinya, dia mulai berjualan sandal goreng yang ia buat. Yuk Bu, Pak, dicoba sendal gorengnya. Bukan buat dipakai, tapi buat dimakan. Cuman di sini gorengannya bentuk sendal. Rasanya luar biasa, cuma 5.000 aja. Ayo Pak, Bu. Loh, sendal digoreng? Maksudnya dibilang sendal apa cuma bentuk doang, Mbak? Tenang Bu, ini bukan sendal beneran kok, cuma bentuknya aja mirip. Bahkan tetap jadi adonan gorengan biasa, tapi dikasih bumbu rahasia biar rasanya beda dari yang lain. Aneh-aneh aja sekarang tuh jualan. Gorengan kok bentuk sendal? Nggak takut dikira jualan mainan? Justru itu Bu, karena unik, orang jadi penasaran. Dan pas udah nyoba, pasti ketagihan. Yuk Bu, dicicipin dulu, saya jamin teksturnya beda. Rasanya juga nggak bakal ngecewain. Ya udah deh, saya coba satu. Pengen tahu juga rasanya kayak apa sih sendal goreng ini? Loh, ini enak banget. Luar ekspektasi banget. Luarnya kriuk tapi dalamnya empuk dan agak kenyal. Bumbunya juga pas banget. Masa sih? Aku juga mau coba deh. Wah, enak ya. Enak bener ini Tih. Kayak ada rasa rempahnya gitu. Ya ampun, tadi aku kira kamu cuma isi jualan bentuk aneh. Tapi ternyata rasanya malah lebih enak dari gorengan biasanya. Aku beli 5 ya, buat anak-anak di rumah. Siap Bu, nih saya bungkusin ya. 1 plastik isi 5. 15.000 aja. Makasih ya Bu, udah mau nyoba. Ada apa ini rame-rame? Pada antri beli sendal. Sendal goreng Pak, rasanya enak banget. Coba deh. Sandal goreng? Kayaknya kamu ini kreatif juga Tih. Coba satu ya. Saya pengen buktiin sendiri. Katanya enak. Boleh banget Pak. Ini nih, baru keluar dari wajan. Masih hangat. Wah, ini sih juara. Rasanya unik banget. Ada rasa manis, gurih. Di akhirnya pantas aja pada rame. Saya juga beli ya. Bungkusin 10 deh buat di rumah. Anak-anak pasti penasaran nih. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya. Saya nggak nyangka sambutannya bisa serame ini. Malam harinya Rati sangat bahagia karena inovasinya berhasil. 100.000, 200.000. Wah, hari ini aku dapat 500.000. Gila, ini rekor. Tapi bahan-bahan tadi pagi aja udah 120.000. Gas, minyak, tepung. Belum lagi waktu yang aku habisin buat bikin bentuk sendal itu. Satu-satu loh, capeknya nggak main-main. Kalau gitu, kenapa nggak langsung pakai sendal aja? Asli, beneran sendal yang murah. Tinggal dicelupin adonan, goreng, selesai. Nggak repot-repot cetak lagi. Dia terburu-buru ambil ponsel dan menghubungi Dina. Halo Rati. Wah, tumben malam-malam nelpon. Ada apa ya? Din, aku mau nanya. Kalau ada beli sendal dalam jumlah banyak, harganya berapa ya kira-kira? Beli banyak? Wah, kamu serius? Kalau grosir mah bisa aku kasih harga diskon. Harga normalnya 15.000, tapi buat kamu aku kasih diskon 70%. Jadi cuma 40.000 aja per pasang. Serius Din? Wah, makasih banyak ya. Tapi kok tiba-tiba kamu beli banyak banget sendal? Emang buat apa Tih? Aku lagi buka usaha sampingan aja Din. Iseng-iseng cari tambahan, siapa tahu cocok. Wah, semangat banget kamu ya sekarang. Ya udah deh, nanti aku siapin stoknya. Kirim ke rumah kamu langsung aja ya. Iya Din, tolong banget ya. Makasih banyak. Sama-sama Tih. Jangan lupa kirim foto ya kalau udah jalan. Aku penasaran juga soalnya. Siap, pasti aku kirim. Bye Din. Setelah mendapatkan sandalnya, dia mencoba mengelola sandal yang dibeli dengan harga murah menjadi sebuah sandal goreng.
Sekarang tantangan cuma satu, gimana caranya biar orang-orang gak sadar kalau itu sendal benar. Kalau ketahuan bisa bahaya. Kalau direndam boraks dulu mungkin baunya bisa hilang. Terus aku balurin tepung, kasih bumbu dan goreng kayak biasa. Si orang bakal curiga. Dan akhirnya lahirlah sendal goreng versi premium. Lihat aja nanti, semuanya pasti ketagihan lagi kayak kemarin. Keesokan harinya, Ratih kemudian mulai berjualan seperti biasanya. Pas pagi semuanya. Wah, pada nunggu dari tadi ya. Tenang, sendal gorengnya udah siap. Hari ini dapat rasa baru nih, rasanya dijarin makin mantap. Ratih, aku beli 10 ya. Kemarin anak-anak di rumah sampai kerebutan. Katanya empuknya beda sama gorengan lain. Saya juga beli 6, Tih, buat teman-teman di bengkel. Mereka semua penasaran katanya gorengan kamu ini kayak cemilan mahal sekarang. Wah, makasih banyak ya semuanya. Alhamdulillah, hari ini saya bawa lebih banyak biar nggak kehabisan kayak kemarin. Ratih, ini sandal gorengnya enak sih, tapi kok kayaknya agak beda ya dari yang kemarin. Rasanya lebih padat dan teksturnya agak kenyal, tapi dalamnya caranya yang aneh. Oh iya bu, ini karena saya pakai resep baru. Lagi mbak kombinasi bahan biar lebih awet kriuknya dan nggak gampang lembek kalau udah dingin. Jadi ada sedikit perubahan. Walaupun beda dikit ya tetap enak kok. Malah menurut aku ini sekarang lebih mantap. Bisa menggigit tapi nggak hancur. Kayak ada lapisan luar yang nahan gitu. Aku juga ngerasa gitu pak. Tapi yang penting nggak bikin enak. Malahan aku yang biasanya pilih-pilih makanan sekarang beliin terus. Alhamdulillah seneng banget dengarnya. Sekarang bakal terus improve kok. Biar rasanya makin disuka sama semua orang. Waduh, kalau gini sih kamu bisa buka cabang nanti, Ti. Tapi jangan lupa ya, langganan lama tetap dikasih prioritas dong. Iya dong pak, tenang aja. Yang sudah jadi langganan tetap dapat jatah duluan. Kalau perlu saya kasih bonus sendal goreng mini buat. Antrian makin panjang. Ibu-ibu dan bapak-bapak sibuk memilih, berbicara dan membawa bungkus gorengan masing-masing. Ratih terlihat sibuk melayani, tapi tetap tersenyum dengan sangat ramah. Malam harinya Ratih senang karena untung yang ia dapatkan semakin banyak. 300, 500, 750 ribu. Wih, mantep banget. Hari ini untung gede tanpa perlu repot-repot bikin adonan sendal. Nggak ngabisin tenaga, nggak ngabisin bahan. Modal kecil, untung dasar enak banget. Selesai menghitung, ia kemudian mengambil remote dan menyalakan televisi. Di layar muncul sebuah tayangan ceramah agama. Saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang jujur dalam berjual beli. Tapi bagi mereka yang menipu, menjual barang yang merugikan orang lain, maka azabnya itu sangat pedih. Ingat, makanan haram itu bisa mengundang kehancuran dalam hidup loh. Ratih yang awalnya santai, perlahan wajahnya berubah dengan sangat serius. Tatapannya kosong menatap ke arah televisi. Aku tuh pakai sendal bener. Aku balurin boraks, goreng kayak makan biasa. Aku bohongin semua orang. Ini bukan untung, ini dosa. Aku tahu aku salah, tapi semua orang senang. Mereka beli, mereka bilang enak. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ratih melihat layar tampak nama, Dina Tertera. Ia angkat panggilan tersebut. Halo Din. Hai Ti, gimana kabarnya? Gimana usaha reseller sendal kamu? Harusnya kamu udah untung banyak dong. Secara kamu beli dari aku diskon 70%. Kalau kamu jual harga biasa, untungmu pasti 2 kali lebih. Iya Din, alhamdulillah jalan kok. Responnya juga bagus. Makasih banget ya udah bantuin aku dapat harga murah, benar-benar ngebantu banget. Wah, aku seneng dengar kamu bisa jalan usaha juga. Kalau kamu butuh stok lagi, bilang aja ya. Aku masih punya banyak di gudang. Iya, malah aku rencana mau pesan lagi nih buat ngembangin usahanya biar lebih stabil ke depan. Siap, kamu tinggal kirim listnya aja. Nanti aku siapin langsung. Wah, aku bangga deh sama kamu. Sekarang kamu udah semangat, kreatif, dan mandiri banget. Iya Din, makasih ya. Dan aku aja, aku tetap bisa jaga usahanya dengan baik. Pasti dong, semangat terus ya. Iya Din, makasih. Terlihat warung Ratih telah berubah. Meja gorengan sekarang diganti dengan rak-rak sederhana berisi sandal warna-warni tersusun dengan sangat rapih. Dulu aku jualan gorengan, sekarang sendal bener. Bedanya keuntungannya lebih stabil. Dan gak perlu goreng-goreng, gak bau minyak, gak capek cetak bentuk. Inspirasi bisa dapat dari mana aja. Bahkan dari sesuatu yang absurd kayak sendal goreng. Loh, Ratih, kok sekarang jual sendal?
mana gorengannya? Aku tadi mau beli buat cemilan lagi. Iya Bu, saya sekarang alih usaha, lagi coba hal baru. Sendalnya murah-murah, mulai 5 ribuan aja cocok. Cocok buat dipakai di rumah atau ke pasar. Wah, warna-warni begini lucu ya. Ini memang cuma 5 ribu teh. Iya Bu, itu yang abasik, yang ada motif bunga 2 biji tambah 3 ribu. Saya langsung ambil dari teman, jadi bisa jual harga miring. Pak, lihat tuh, lapaknya Ratih berubah. Dulu jual gorengan, sekarang sandal. Kita mampir sebentar yuk, siapa tahu ada ukuran buat di rumah. Boleh, mending beli sandal daripada makan gorengan pagi-pagi. Perut masih kosong nih. Teh, kok berubah haluan sekarang? Udah nggak jual gorengan lagi? Udah Pak, gorengan lumayan capek dan bahan sekarang mahal-mahal. Saya pikir mending jual sesuatu yang nggak basi dan bisa disimpan, dijual kapan aja, dan ternyata untungnya juga lumayan. Iya juga ya, ini harga 5 ribuan tapi kualitasnya lumayan. Aku ambil 2 pasang ya, buat anak sama istri. Siapa? Nih saya ambil ukuran 38 dan 41 ya. Warna mau pilih sendiri atau saya kasih kejutan? Wah, ada kejutan segala. Ya udah, saya juga ikut beli. Anak saya juga suka banget sandal yang warna ngejreng gini. Katanya ini lapak gorengan, kok jadi jualan sendal? Tadi aku juga mau beli bakwan, malah lihat sendal. Tapi murah sih, malah jadi pengen beli 2. Iya Bu, warung saya sekarang warung sendal, tapi insya Allah ya bikin senyum puas pulang ke rumah. Semakin banyak warga berdatangan, suasana makin ramai. Ratih sibuk melayani sambil senyum terus. Wajahnya tampak senang meski sedikit lelah. Ternyata saat kita berubah, rezeki juga ikut berubah. Meski cara awalnya salah, tapi sekarang aku pengen jalan usahanya dengan cara yang benar. Kadang perubahan dimulai dari sebuah kesalahan, tapi keberanian untuk memperbaikinya itulah yang menuntun pada keberkahan sejati.